Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi. Ya bisa kalian lihat sendiri sini ya. Jadi emang ini mobil ini udah sering banget kita terima dan kita pasangkan audionya, yaitu di mobil Mitsubishi Pajero Sport. Jadi di mobil ini kita memasangkan full audio ya. Jadi emang sebelumnya di mobil ini juga udah ada audio, tapi hanya dengan penambahan subwoofer dan amplifier aja. Dan subwoofer dan amplifiernya juga bukan termasuk subwoofer dan amplifier yang lumayan ya. Jadi emang subwoofer yang budget lah, yang anggapan yang emang budget yang rendah banget. Jadi emang sebelumnya pemilik dari mobil ini juga hanya iseng-iseng aja buat upgrade, karena emang pemilik dari mobil ini juga suka audio ya, suka audio yang bassnya juga lebih keluar. Setelah berkonsultasi dengan Progressive Auto Sound ya, pemilik dari mobil ini akhirnya memutuskan untuk mengirimkan mobilnya ke Progressive Auto Sound dengan tujuan utama itu hanya memasangkan paket Digitalize Plus. Tetapi begitu udah memasukkan ke mobilnya ke sini dan berkonsultasi lebih lanjut, pemilik dari mobil ini nggak mau tanggung-tanggung juga untuk upgrade. Jadi biar sekalian upgrade yang bagusan, pemilik dari mobil ini akhirnya memutuskan ngambil paket full studio reference, yang dimana terdiri dari speaker two-way studio reference, amplifier 4 channel dari Impulse, dan untuk DSP amplifiernya kita menggunakan Ozora Hi-Res seperti biasanya, dan untuk subwoofernya kita menggunakan subwoofer studio reference passive radiator. Tetapi setelah berkonsultasi lagi dan emang pemilik dari mobil ini emang tadinya tuh nggak mau nanggung-nanggung ya, akhirnya ada perubahan spek lagi nih. Ada upgrade di bagian DSP amplifiernya. DSP amplifiernya kita akhirnya upgrade ke DSP amplifier Masway M6. Kemudian setelah berkonsultasi juga mengenai road noise di mobilnya ini, akhirnya pemilik dari mobil ini juga ingin menambahkan peredam di seluruh pintu dari mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, agar suara-suara motor yang ataupun suara-suara jalanan dari luar itu lebih rendah ya, lebih rendah masuk ke dalam kabin, jadi meredam suara outer road noise itu. Jadi di dalam kabin tuh bisa menjadi lebih nyaman. Oke, kira-kira begitu aja penjelasan dari sistem yang akan kita pasangkan di mobil, yang udah kita pasangkan di mobil Mitsubishi Pajero Sport ini. Dan mobil ini juga kita konsepkan dengan OEM look ya. Jadi benar-benar tidak terlihat ada perubahan di dashboard dari mobil Mitsubishi Pajero Sport ini. Langsung aja kita lihat apa aja yang udah kita pasangkan dan bagaimana instalasinya di mobil Mitsubishi Pajero Sport ini. Kita mulai dari bagian depan dulu deh. Di bagian depan dari mobil Mitsubishi Pajero Sport ini kita ada bikinin satu buah custom fuse mounting ya. Dan ini ada fuse utamanya. Ini benar-benar super rigid, anti gempa, dan ini kabel-kabelnya juga udah terlindungi ya. Ya, jadi ini kabel strum utamanya itu benar-benar safety banget ya. Dan udah terlindungi juga dengan selongsong tambahan ya. Dan ini juga dudukannya juga benar-benar rigid banget. Ya, kita dudukin pakai baut lagi ya, baut mur 10. Jadi ini ngikut standar mobil dan tidak merubah dudukan mobil. Jadi semuanya seperti plug and play ya, benar-benar safety banget, anti gempa. Oke, kita beralih ke bagasi dulu deh. Kita ada pasangin satu buah subwoofer studio reference passive radiator 810 ya. Subwoofer ini dengan sistem passive radiator, karena pemilik dari mobil ini juga tadinya awalnya mau ngambil paket yang pakai subwoofer kolong ya, tapi mungkin karena sebelumnya udah pernah pakai subwoofer kolong juga dan mungkin kurang puas dengan bass dari subwoofer kolong yang pernah dia rasakan, jadi dia nggak mau nanggung-nanggung, langsung upgrade ke subwoofer studio reference passive radiator ya. Jadi emang subwoofer ini oke banget ya, dengan walaupun boxnya cukup gede ya, tapi suara bassnya itu bisa oke banget ya, low-nya bisa dapet, efisiensinya tinggi banget, dan speed bassnya juga bagus banget. Dan untuk subwoofer ini karena emang mungkin bagasinya sering dipakai ya, jadi kita ada bikinin sistem soket to soket ya. Jadi kita bikinin soket khusus untuk subwoofernya. Jadi ini bisa dicopot, tinggal turunin, taruh di rumah, super aman, sistem soket to soket. Jadi kalau butuh bagasi tinggal copot aja. Ini boxnya juga cukup berat ya, jadi nggak usah takut bakal goyang-goyang, lari-lari ya. Ini kita geser juga susah. Dan di pintu bagasi ini kita ada pasangin juga peredam ya. Kita ada pasangin peredam studio reference butil rubber ya di bagian dalam ya, plat dalam, untuk mengurangi getaran dari luar. Dan untuk pisan keduanya kita ada pasangin studio reference isolator di bagian door trimnya. Jadi ini buat mengurangi frekuensi mid sampai frekuensi high yang tembus ke dalam kabin.
Pintu depan dari mobil Mitsubishi Pajero Sport ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Di sini pintunya terlihat seperti standar ya, nggak ada perubahan. Twitternya juga terlihat seperti standar ya, panel Twitternya. Di dalam sini kita udah pasangin Twitter Studio Reference ya, dalam sini. Dan untuk bassnya juga kita pasangin di dalam panel standarnya ya. Jadi ini benar-benar super fit ya. Dan pintu dari mobil Mitsubishi Pajero Sport ini juga udah kita kasih treatment. Jadi di bagian pintu depan kanan kiri kita udah kasih peredam sebanyak 3 lapis, yang dimana 2 lapis kita menggunakan peredam Studio Reference aluminium butyl rubber military grade ya. Di bagian sini plat dalam dan plat tengahnya ya, di rangka tengah sini. Door trim bagian pintu depan kita ada pasangin Studio Reference absorber untuk menyerap pantulan yang disebabkan oleh speaker yang ada di dalam panel door trim ini. Jadi pantulannya diserap agar suaranya lebih bagus lagi dan lebih clear lagi. Kemudian di pintu belakang tadi gue udah bilang juga kalau kita ada pasangin juga peredam ya, Studio Reference banyak 3 lapis juga sama seperti di depan. Di plat dalam dan plat tengah itu ya, bisa kalian lihat sini dan dengerin ya, kita pasangin peredam Studio Reference aluminium butyl rubber itu yang military grade untuk menahan getaran dari luar kabin, seperti getaran yang kalau misalnya kalian lewat di jalan tol, kalau ada truk pasti itu getaran mesinnya tuh bisa masuk ke dalam kabin, tapi dengan peredam seperti ini itu bakal mereduksi banyak. Dan di bagian door trim belakangnya kita pasangin peredam Studio Reference isolator, itu buat mengurangi kebisingan yang ada dari luar, dari frekuensi mid sampai frekuensi high. Kira-kira begitu untuk peredaman di mobil ini. Oke, jadi ini mobil kalau gue tutup pintunya semua tuh kedap juga ya. Di bagian bawah jok driver ya, kita pasangin 1 unit DSP amplifier keluaran dari Masway M6 ya. Jadi DSP amplifier Masway M6 ini merupakan line up baru kami ya. Beberapa bulan ini kita pakai Masway M6 dan gue puas banget sih dengan hasil suaranya dan tenaganya ya. Karena DSP amplifier ini mempunyai tenaga 6x75 watt dan 8 channel DSP. Jadi emang benar-benar fleksibilitasnya oke banget dan tenaganya tuh oke banget. Dan yang gue suka dari DSP amplifier ini itu, DSP amplifier ini chipsetnya atau input chipsetnya itu udah Burr Brown. Kalau kalian tahu atau kalian pemain audio dari zaman dulu mungkin ya, pasti kalian tahu Burr Brown sih. Chip Burr Brown itu kualitasnya udah audiophile grade lah. Jadi emang kualitasnya oke banget dan gue suka banget sih sama karakter suaranya. Dan kemudian di sebelah kiri itu kita ada pasangin 1 unit amplifier 4 channel keluaran dari Impulse i80, digunakan untuk mengangkat 1 unit subwoofer Studio Reference pasif radiator yang ada di belakang ya. Amplifier ini kita bridge 2 channelnya untuk ngangkat si subwoofer ini. Kita masih pakai amplifier kelas AB ini dengan tujuan untuk nyari kualitas kontrol bassnya ya, biar bassnya juga lebih oke gitu loh. Untuk head unitnya kita masih pakai head unit standar ya. Kita lihat situ ya, head unitnya masih standar karena kita tahu ini sistem prosesor, tentu pakai head unit standar juga nggak ada masalah ya. Dan untuk mobil ini juga kita kasih inspection checklist ya. Jadi ini apa yang kita pasangkan, kita inspeksi dulu mobilnya sebelum serah terima, semua dari indikator, dari panel-panel, dari electrical, itu semua kita tes. Jadi biar sampai ke konsumen dan konsumen pakai juga nggak ada masalah ya. Jadi udah kita cek dulu ya. Oke, kira-kira begitu review perangkat yang udah kita pasangkan di sini. Pasti kalian penasaran bagaimana hasil suara di mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini. Langsung kita lihat yuk dan kita dengerin hasil suaranya. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah, jalani semua. Tak berbagai kata ku ungkap percuma, agar kau percaya cintaku berharga. Telah buatku menahanmu, mempertahankan cintamu. Namun kau begitu saja tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu
sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa. Oke guys, jadi kalian udah denger sendiri kan bagaimana hasil suara dari mobil Mitsubishi Pajero Sport ini. Jadi emang kualitas suaranya menurut gua sih ini oke banget ya, walaupun dengan sistem yang terlihat OEM seperti ini. Jadi tanpa terlihat ada perubahan kecuali ada subwoofer aja di belakang ya. Suara yang dihasilkan itu benar-benar naik jauh dari standarnya ya, dan bisa masuk ke all genre music. Jadi emang kalian gak usah takut kalau speaker kalian yang kalau misalnya kalian upgrade audio itu katanya audio ini cuma cocok untuk genre musik ini, untuk genre musik ini, dan musik-musik lain tertentu itu pasti nggak bakal cocok. Itu nggak bakal ada di sistem seperti ini ya. Jadi ini emang khusus bisa masuk ke all genre music. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi pasti kalian penasaran juga nih dengan sistem yang terlihat standar seperti ini, kira-kira bagaimana sih proses instalasinya dan bagaimana instalasi yang kita lakukan di mobil ini ya, apakah benar-benar rapi dan kabel-kabelnya gimana gitu loh. Jadi ini kan udah tertutup, jangan sampai kabel-kabelnya berantakan. Langsung aja kita lihat cuplikan klipnya. Oke, jadi sebelum saya modif sound systemnya dan sama peredamnya, kalau di mobil itu suara dari luar tuh kedengeran banget ya. Nah, sama sound systemnya itu lebih ke cempreng ya. Bassnya nggak dapet, terus nggak jelas suaranya, nggak bagus gitu ya. Kalau sekarang udah diganti ke paketnya itu lebih clear suaranya, terus bassnya itu mantep banget deh pokoknya. Sama peredamnya kalau kita di sini, ini kan lagi macet di luar, nggak kedengeran apa-apa gitu loh. Jauh lah bedanya, peredamnya sangat bagus di sini. Jadi saya sangat recommended. Oke guys, jadi bagaimana nih menurut kalian hasil instalasi dan proses instalasi di mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini? Jadi buat kalian yang punya mobil seperti ini atau mobil lainnya dan kalian ingin konsepkan seperti ini atau konsep lainnya, kalian jangan sungkan untuk diskusi atau langsung kontak kita ya melalui nomor WhatsApp kita yang ada di sini, atau kalian bisa juga kontak kita melalui IG kita yang ada di sini progressive_autosound. Dan kalian jangan lupa subscribe YouTube channel kita ya, dan like video ini. Dan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa langsung komen di bawah video ini ya. Pasti akan kita balas pertanyaan-pertanyaannya kalian. Kira-kira demikian review kita dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini ya. Seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian mempunyai pertanyaan seputar audio mobil ya dengan konsep seperti ini atau konsep lainnya, atau audio rumah juga bisa, atau peredaman mobil seperti yang kita pasangkan pada Pajero Sport ini, dengan keluhan kalian misalnya seperti road noise atau suara-suara dari luar tuh yang masih bocor masuk ke dalam kabin, itu kalian jangan sungkan, kalian bisa langsung kontak kita ya. Kira-kira demikian review kita di mobil Mitsubishi Pajero Sport ini. Jadi keep update aja dan stay tune di YouTube channel Progressive Auto Sound.